Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita mulai aja kali Pak Steven ya. Terima kasih waktunya udah pada nyempetin untuk ikut PK Zoom Rosville kali ini. Jadi, kenapa sih kita pengen refresh lagi produk Rosville gitu ya? Karena Rosville ini kan salah satu apartemen yang lokasi cukup bagus banget di CBD BSD dan sudah jadi unitnya. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk lawan ke customer. Dan juga lagi ada promonya cukup banyak dan menarik banget kalau menurut saya. Karena DP-nya pun kita udah disubsidi sama developer sebesar 20% gitu. Jadi akan dibantu lebih banyak info detailnya oleh Pak Steven ya Pak ya. Nanti Oke, juga akan ada banyak info apa sih reward-reward yang didapat dengan jualan dari Project Crossfield sendiri gitu. Oke, kita boleh mulai Pak Steven ya. ya boleh, boleh. Ya pertama-tama terima kasih untuk waktunya ya teman-teman dari tim Elit dan tim Sagentus untuk mengadakan Zoom ini gitu. Nah, saya mau cerita sedikit background-nya. Elit ini kita sudah tunjuk sebagai lead agent. Kenapa kita tunjuk? Secara ini memang tim tim Elit sendiri dari pertama kali datang ke Roseville sampai kemarin awal-awal 2021 ini dalam beberapa bulan aja dia udah jual hampir 20 unit, 19 unit tepatnya gitu. Nah, makanya kita tunjuk mereka sebagai lead gitu kan. Nah, karena mereka melihat proyek ini bagus gitu dan banyak orang yang memang kadang miss ya, mungkin belum pernah ke sini ya, tim Saketus belum pernah ke sini. Jadi di proyek ini sangat inilah, nanti kalau bisa kunjungan lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Minta tolong, saya boleh dibantu nggak yang ada tulisannya Stephen Screen ini dikasih bisa buat share ya. Oke, oke, sebentar Pak. Oke. Oh, udah bisa nih ya, Oke. udah bisa. Oke. Nah, kelihatan ya layar saya ya, Pin. Ya, kelihatan Pak. Oke, sip. Jadi sebenarnya ini namanya dulu ya, namanya Roseville Soul Suite ya. Namanya Roseville Soul and Suite itu terdiri dari produknya. Soho itu adalah Soho ya, teman-teman udah tahu, small office, home office, dan suite. Suite itu apartemennya kita sebut suite karena memang ukurannya kita nggak 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 Udah kecil nggak ya ada Pak yang ya. terlalu kecil. Iya, Kevin ya. Iya. Studionya pun kita udah mulai dari 30 meter. Oke. Nah, developernya adalah Aldebaran Group. Ya, Aldebaran Group ini merupakan developer newcomer lah ya, newcomer untuk high rise-nya. Tapi untuk di small-nya sendiri sudah ada T-Square dan BSD Square ya, teman-teman ya. Jadi T-Square ini ada di Tebet, kalau yang BSD Square ini ada di BSD. Nah, dulu sejarahnya developer ini beli lahan dari Sinarmas. Ya, jadi ceritanya istilahnya mereka kenal lah ya, dari grup ini kenal dengan dengan foundernya Aldebaran sama foundernya Sinarmas ini kenal, teman. Makanya foundernya si Tis ini disuruh beli dong di BSD, karena waktu itu BSD itu 2007 belum ada apa-apa. Lu orang beli tempat gua dong, buka kayak T-Square gitu di sini gitu. Nah, akhirnya beli dan bukalah pertama kali itu BSD Square. Itu sekitar tahun 2009 ya. Waktu itu 2009 itu udah buka BSD Square gitu. Nah, kemudian masih ada satu lahan lagi. Nah, satu lahan lagi ini dipakai untuk membangun Roseville. Beli lahannya waktu itu hampir 2 hektar ya. Gitu. Oke. Nah, sebagai developer itu memang developer itu tugasnya adalah untuk membangun dan menjual gitu. Tetapi untuk mengelola itu perlu skill set yang berbeda gitu. Karena semua ini kan semua orang itu terbatas waktu, tenaga, pikirannya. Jadi nggak mungkin kita bisa handle semua. Nah, makanya kita serahkan kepada ahlinya. Di sini untuk building manajemennya yang kita pakai adalah Tokyo Property Management Indonesia ya. Nah, ini istilahnya perusahaan building management asal Tokyo ya. Jadi memang udah berpengalaman. Kalau teman-teman coba googling, waktu itu juga si Anthony juga googling, saya juga kaget. Ternyata si Tokyo ini sudah mengelola kurang lebih 800.000 unit di seluruh dunia. Jadi memang sudah berpengalaman sekali. Jadi memang yang kita rasakan adalah pengelolaannya jadi bagus gitu. Jadi
apa ya, kadang untuk membangun itu kan sudah jadi gitu kan, tapi Ya. untuk mengelola itu memang nggak gampang. Jadi Kadang-kadang kita harus. perawatannya yang justru jelek ya Pak ya. Nah, sebenarnya masalahnya sebenarnya mengenai sumber daya manusianya dan cara kontrolnya sih, Vin. Kalau Iya. dulu kita cuma istilahnya kayak apa ya, kayak autopilot aja gitu. Nah, kalau sekarang itu memang setelah dikelola Tokyo itu memang apa ya, Jepangnya juga masih kunjungan, terus masih apa ya, kontrolnya ini benar-benar beda lah gitu loh, yang kita rasain ya gitu. Jadi dia ada cek vendor, ya, dia lihat cleaning service-nya pun diliatin gitu kan, cleaning service-nya gimana cara kerjanya. Cleaning service kan kita tunjuk siapa aja bisa kan, mau tunjuk ISS, mau tunjuk siapapun bisa. Nah, tapi harus dikontrol gitu. Kalau nggak dikontrol ya kacau jadinya. Gitu. Kemudian kita juga menyediakan dari Roseville ini, kita menyediakan namanya Roseville Leasing. Roseville Leasing itu adalah satu badan yang mengelola untuk sewa-sewaan di Roseville gitu. Karena biasa kalau orang beli apartemen, most likely mereka disewakan. Nah, disewakan kadang mereka lewat Travelio atau Airbnb kan seperti itu. Iya, Nah, itu kadang-kadang biasa. itu agentnya yang dikejar-kejar ya Pak ya, habis beli, Wah, lain dong gitu ya. lu jangan habis jual, lu tinggal lu Vin lu. Wah, gitu kan. Iya, Nah, kalau sekarang makanya udah dibantuin namanya Rose Leasing ya Pak ya, jadi nggak pusing lagi betul. ya. Betul, karena kita tahu lah, maksudnya problemnya di mana, ya kita harus jadi solusi kan. Nah, makanya kalau orang orang menjual, kita nggak ada teman-teman agent di sini jual juga nggak usah takut gitu, karena di sini ada yang ngurusin gitu. Jadi dan kebanyakan kita sewanya itu bulanan sampai tahunan, jadi harian kita nggak adain, karena memang kalau harian itu takutnya nanti yang masuk itu ya cuma buat short stay gitu kan lebih kurang nyaman ya, karena kan kita kan campur sama hunian, maksudnya ada yang tinggal juga kan, di Rusul banyak juga yang tinggal gitu, tapi buat yang invest kita harus bisa mengakomodir dua-duanya, biar yang tinggal nyaman tapi yang invest juga kesewa gitu, dan lebih enak kan, long stay kan duitnya juga kerasanya lebih kerasa gitu, Ya. dan apa namanya, sewa setahun gitu ya, gitu ya. Oke. Oke, nah ini adalah foto dari Roseville, sudah 100% siap huni ya, dan kita di tahun ini kita udah bisa AJB. Prosesnya memang apa namanya agak sedikit tersendat. Harusnya rencana kita itu tahun lalu AJB, tetapi ya teman-teman tahu karena ada pandemi ini, jadi yang menyebabkan kayak lama di ininya lah, lama di tanda tangan, lama di proses birokrasinya gitu. Nah tahun ini tapi dipastikan kita udah bisa AJB. Bulannya nggak ada yang bisa pastiin karena memang bulannya udah bukan di kita, tapi di BP2T-nya. Gitu. Ya, teman-teman jelas ya? Sampai sini suara saya jelas, clear semua ya? Oke, sip. Nah, untuk lokasi sendiri, ya lokasinya sendiri ini kita sebut lokasinya adalah Sunburst CBD BSD. Nah, Sunburst ini lokasinya di mana sih? Nggak pernah dengar gitu kan. Sunburst itu merupakan area CBD pertama yang diciptain sama Sinarmas, ya kan. Pertama kali mereka buat pancingan, waktu itu belum ada yang bangun, mereka bangun pertama itu adalah Wisma BCA. Wisma BCA di mana? Di seberangnya teras kota. Nah, itu merupakan gedung pertama di Sunburst CBD. Sekarang di Sunburst CBD itu sudah hampir full, ya. Tuh, sudah hampir full. Cuma paling ada 2 atau 3 lahan yang belum terbangun aja, teman-teman, gitu, ya. Nah, Roseville ini lokasinya di sini nih, ya. Kelihatan ya. Nah, ini BSD Square yang warna gold yang di depan. Nah, di sini Roseville. Yang lain BFI Finance, BCA, BNI, Caplang. Ini Caplang lagi bangun. Bulan Februari 2020 mereka lagi bangun. Nah, kena pandemi jadi mereka agak stop gitu. Tapi yang mereka akan bangun sekarang itu adalah tempat-tempat makan, persis seperti BSD Square. Jadi nanti lot yang satu buletan di atas ini akan full ya, akan full sudah terbangun semua. Nah, kita lihat di bawah, sebelah kiri ada rumah dinas wali kota dan galeri koperasi UMKM Tangsel. Nah, ini jadi kita tetanggaan sama Tangsel 1, teman-teman. Kalau tetanggaan sama Tangsel 1 otomatis akan lebih apa ya? Lingkungan lebih terjaga ya. Terus juga apa namanya? Keamanan juga lebih terjaga gitu karena tetangga kita wali kota. Ya. Nah, untuk gedung-gedung yang lain ya bisa dilihat Bank BRI, Sampurna Academy, ada Cars World, Giant ya. Kemudian di sebelah kiri ada banyak dunia bangunan, MPM Rental, ada Wisma CPM, Tripak, Pop Hotel, McDonald, Introjaya, sama ada Lembur Kuring. Nah, ini menit-menitnya lah ya.
menit-menitnya ada 1 menit, 3 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 30 menit. Ini adalah kira-kira kita pakai Google Map, ya kan, untuk surrounding areanya, ya. Jadi teman-teman ini kalau di sini itu turun dari Roosevelt, jalan kaki itu udah sampai semua, ya. BC Square, teras Ya. kota, ya, BFI, Tinggal mau ke nyebrang bank sekitar apapun sekitar, Pak ada. ya. Ya, tinggal nyebrang. Nah, terus kemarin kita ada, kan di sini kita jual Soho juga. Nah, Soho itu kan peruntukannya itu rata-rata untuk kantor. Nah, untuk kantor itu kan memang mereka butuh banking. Ya, teman-teman lihat, di sekitar kita itu, di ring 1 ya, di istilahnya kalau radius 1 kilometer, itu semua bank itu ada, teman-teman. Kalau bank itu kan nggak mungkin sembarangan nentuin lokasi kan. Wah, kita buka di situ aja atau buka di mana aja. Mereka pasti survei, wah, ini lokasi yang bagus untuk cabang mereka karena area bisnis, kemudian area bagus. Nah, mereka akan buka. Nah, ini teman-teman, sekeliling kita itu semua ada bank. Ini kalau punya pegawai tinggal turun, lu ke ini dong, cairin giro, lalu ke Permata. Nah, dia tinggal turun ke bawah ini. Atau lu ke Danamon, atau lu Danamon ada persis di Roosevelt ya, di ground floor-nya Roosevelt. Ke BCA, ke BNI, ke BRI semua ada ya. Ini gedung-gedung semua di sini. Oke, itu adalah untuk eksternal dari sekeliling Roosevelt. Nah, sekarang dari eksternal kita mau ke internal ya, ke internal Roosevelt. Nah, ini merupakan, ini foto ya teman-teman ya, ini bukan artist impression, ini foto dari Sky Lounge. Sky Lounge itu adalah sebuah area yang terbuka, jadi untuk sirkulasi udara dan untuk perputaran udaranya bagus banget gitu di sini. Nah, ini building section, ini adalah potongan dari Roosevelt ya. Nah, di bawah teman-teman lihat yang warna abu-abu, ya, saya akan zoom. Ini adalah semua parking, teman-teman. Jadi parkingnya sangat banyak ya, nggak perlu takut ya untuk kehabisan parking gitu. Memang kita bangun parking ini nggak murah ya, tetapi memang untuk for the sake of penghuninya Roosevelt gitu. Sekarang nggak akan semua apartemen yang baru jadi nggak akan terlalu jadi masalah sekarang. Kenapa? Karena yang dihuni belum ramai, belum full. Tetapi 5-10 tahun lagi ketika udah full, nah itu baru kerasa. Nah, Kalau justru di Roosevelt sini, parkirnya 1:1 pasti pun ya. iya, Jadi kalau aman lu ya. lihat betul teman-teman. Nah, parkirnya kita 1:1, jadi 1 unit parking di 1 unit apartemen disediakan 1 unit parking. Tidak dedicated ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau dedicated itu kan biasa ditaruh nomornya, Vin ya. B111 BE misalnya gitu. Nah, kalau lu parking di sana itu udah salah, itu udah melanggar aturan. Kenapa? Karena itu udah dedicated gitu. Nah, itu akhirnya banyak space yang nggak kepake gitu kan. Makanya kita tetap parking itu nggak perlu dedicated. Sebab kalau ada tamu, ada apa ya, ada teman datang atau apa nanti bingung kalau parkirnya semua full gitu. Makanya di sini parkirnya kita nggak dedicated, tapi jumlah parkirnya sudah cukup. Nah, yang biru-biru ini apa? Yang biru-biru ini adalah untuk namanya yang kecil-kecil ini adalah namanya Sky Garden. Hampir di setiap lantai ada ya teman-teman Sky Garden. Ini bukaan untuk biar ada perputaran udara di ini. Nah, yang panjang ini namanya refuge floor. Refuge floor ini diadakan untuk sebagai apa ya? Sebagai memang salah satu persyaratan untuk apartemen di Tangerang Selatan. Jadi kalau sampai ada kebakaran ya teman-teman amit-amit ya istilahnya. Tapi kalau sampai terjadi itu penghuni bisa lari ke sini, bisa istilahnya sementara istirahat di sini karena di sini nggak ada yang bisa kebakar teman-teman. Di sini open gitu. Nanti kalau kunjungan kita ajak ke sini ya. Oke. Nah ini foto-fotonya ya, foto-foto real. Nah, ada 15 thematic garden. Nah 15 itu apa aja? Ada 10 itu untuk Sky Garden. Kemudian ada 3 untuk Sky Lounge, tadi ya yang gede banget. Terus ada 2 untuk di lantai 5. Sebelah kiri ini ada namanya Secret Garden dan untuk taman bermain anak. Nah, fasilitasnya apa? Parking rasio tadi 1:1. Kemudian untuk concierge service, shuttle bus, dan koridornya lebar. Koridornya teman-teman kita 1,8 sampai 2 meter. Ya. Jadi kalau lewat di sini tuh rasanya nggak sempit gitu apa namanya, kalau sempit itu kan kayak krem gitu kan ya, sempit gitu kan, kalau mau papasan sama orang juga senggolan tuh Vin gitu.
Mending kalau yang disenggol cakep, Vin. Kalau disenggol gendut gimana? Ya, gitu. Shuttle bus kita pasti adakan. Sekarang belum kita adakan karena shuttle bus itu kan merupakan pengeluaran. Jadi kalau belum kepake, karena yang apa namanya kalau udah diadakan dan belum kepake itu akan jadi handicap. Jadi malah berat-beratin ini. Jadi kita akan adakan segera. Rencana itu kemarin 2020 bulan Mei. Tapi karena ada pandemi, maka kita mundurin sedikit, ya. Oke, sorry, keluar. Sorry. Tadi sampai ini, oke, teman-teman. Nah, ini sekarang apa namanya layout ya, layout dari ground floor-nya Rosefield gitu. Nah, ini ada nomor-nomornya, teman-teman bisa lihat ada 1 sampai 5. Yang pertama itu adalah grand lobby, ya. Jadi kita itu area drop off. Nah, itu area grand lobby itu cukup inilah ya, cukup bagus ya. Di sana ada water feature juga. Kemudian ada lobby itu untuk 2, 3, dan 4. 2 itu merupakan best suite lobby, 3 merupakan Soho lobby, dan 4 merupakan East suite lobby. Jadi Soho dan untuk suite itu lobbynya kita pisah ya. Kita pisah karena memang kalau Soho itu kan orang kerja ya, orang kerja apa namanya orang kantoran seperti itu. Nah kalau yang suite orang hunian kan cenderung lebih santai. Nah biar nyaman kita nggak gabung karena nanti yang turun satunya pakai celana pendek gitu kan, santai-santai gitu. Nah tapi yang satunya orang dasian gitu kan, jadi kan nggak nyaman gitu kan. Makanya lobbynya kita pisah. Setelah kita pisah pun kita pecah lagi untuk suite jadi dua lobby biar istilahnya nggak penuh gitu. Jadi orang kadang gue naik ke lift pakai lift yang ini karena lebih dekat unit gua. Nah, ada yang satu lebih dekat ke suite, ada satu dekat ke west. Nah, makanya tinggal pilih aja. Kemudian yang angka 5 itu sudah ada akses untuk ke BSD Square gitu. Jadi di belakang itu ada jalan belakang, bisa jalan kaki ke BSD Square ya. Nah, di bawah sini sudah ada laundry, sudah ada Indomaret, kemudian ada apa namanya untuk ini segera akan buka laundry lagi ya. Jadi laundry udah ada 1, terus juga ada untuk yang apa kayak box untuk terima paket itu loh, apa Paxel ya, Paxel. Nah, kita udah barusan kita install dan fasilitas yang ada itu semakin banyak ya teman-teman. Soon ada ATM. Itu kiosnya bisa Pak ya? Apa? Sorry. Kalau ada customer yang mau beli kiosnya bisa juga ya? Wah, kios mau udah tuntas, Vin. Udah selesai. Udah tuntas. Tapi jangan khawatir, masih ada Rosefield Business District, Vin. Nah, Rosefield Business District kan ya, apa namanya, masih ada 3 unit lagi, ya. Nah, ini teman-teman, ini fotonya dari East Suite Lobby, West Suite Lobby, sama Soho Lobby ya. Dan ini bukan artist impression ya, ini foto memang sudah apa namanya sudah beroperasi dan keadaannya seperti ini gitu ya. Jadi memang karena Rosefield ini merupakan pilot project-nya dari Aldebaran dan memang developer ini bukan developer yang apa namanya yang gede banget. Nah, owner ini masih perhatian ke project ini. Jadi benar-benar kayak barang dia pilih sendiri, seleranya juga selera dia gitu. Jadi akan apa ya sangat bagus lah gitu. Ini dulu artist impression-nya ada. Ini lebih bagus dibandingin artist impression, Vin. biasa dari artist impression turun ya 80% gitu ya. Nah di sini malah justru di-upgrade. Kita aja pas pertama kan kita jual dari pas zaman tanah kan off the plan kan 2014 kita jual. Gambarnya ya cukup oke lah ya, bagus gitu kan. Tetapi abis jadi dia bos panggil, kita upgrade, kita rubah, kita jauhin lebih bagus lagi. Oh oke, siap, gue bilang. Kalau lebih bagus nggak apa-apa. Kan kita kan sebagai sales, sebagai marketing lebih seneng kan kalau istilahnya barang yang dijual di-upgrade. Misalnya waktu itu kita juga kayak jual juga waktu itu speknya misal kita Toto kan, terus pas ini kita di-upgrade jadi Grohe. Nah, pasti kan seneng gitu. Nah, ini juga ada beberapa yang memang sanitary waktu itu rencana Toto di-upgrade jadi Grohe. Jadi kan lebih seneng ya, apalagi istilahnya itu sesuatu yang wow gitu loh, meskipun
bukan ganti marmer atau apa, karena itu nggak mungkin sanggup lah developernya gitu kan. Tapi hal-hal kecil yang istilahnya dulu dijanjikan apa terus di-upgrade. Nah itu Ya. seneng banget gitu. Customer yang beli pun yang zaman dulu yang beli dari masih berupa gambar, habis lihat jadinya semua rata-rata puas. Nggak ada yang ngomel bagaimana gitu. Justru senang banget gitu. Rata-rata yang beli dari ini. Nah apalagi sekarang kalau kita jual kan enak nih. What you see is what you get. Kalau kita jual sekarang kan udah nggak usah ngecap apa. Nanti ini sanitarinya gimana, speknya gimana? Oh Pak, nggak speknya seperti ini. Tapi kalau Bapak mau jelas datang aja lihat gitu ya. Apa yang bisa beli udah bisa dipegang seperti itu kan enak banget. Nah, tadi dari lantai ground floor, sekarang kita naik ke lantai 5, 5 floor. Nah, 5 floor ini merupakan lantai fasilitas ya. Fasilitasnya ada apa aja? Ini banyak banget angkanya, saya nggak akan bacain satu-satu, ya. Tapi yang pasti, yang di lantai ini ada apa? Kolam renang, kemudian juga ada spa, ya. Kemudian ada sauna, ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat sendiri nanti. Kita memang adakan itu waktu itu marketing kan kita discuss terus. Di Serpong ini kan teman-teman juga tahu, apalagi agent Serpong kan Sagentus dan Elite ini kan banyak beroperasi juga di Serpong. Banyak proyek yang dibangun di mana kita bisa unggul dibandingin proyek lainnya ya dengan meningkatkan fasilitas. Salah satunya dengan menambah add-on. Kita tambah sauna. Pak, kita ini spa nih Pak, gini ya. Kita discuss dengan owner. Nah, owner pun setuju, makanya kita upgrade banyak yang kita tambahin di sini. Seperti itu, ya. Ini infinity pool-nya bisa dilihat. Kemudian di sebelah kiri bawah itu spa, ada salon dan ada beberapa lagi yang lainnya ya. Nah, dari lantai 5 teman-teman sekarang kita naik ke lantai 21. Nah, lantai 21 ada apa? Nah, di sini ada yang tadi saya cerita ada namanya refuse floor, yang tengah nih, yang nomor 11 ini. Ini refuse floor ya. Kemudian di sebelah kanan yang 6 7 9 10 8 yang sebelah kanan itu adalah untuk gym. Nah, ini areanya ini nih Vin, areanya yang suka nge-gym. Nah, sebelah Ya, kanan ini full ada ya Pak ya, satu lantai ya. ya, betul, ada pingpong ya kan. Kemarin ada tante-tante umur gocapan lah. Keren banget loh. Dia panggil guru pingpong yang di atas ya. Apa namanya? Panggil trainer gitu loh. Berapa kali gue sering lihat tuh tante itu tuh. Apa senang banget gitu kayaknya ada area pingpong. Dia bisa panggil guru, dia main pingpong sendiri di atas gitu. Kemudian 8 ini ada untuk treadmill, ada elliptical, ada sepeda statis. Kemudian nomor 10 ini ada yoga studio, yang 9 ini ada golf swing practice. Nah, untuk yang nomor 6 yang atas itu adalah weight station ya, TRX. Kemudian tuh untuk yang body untuk inilah ya buat ngencengin lah ya. Nah, itu ada istilahnya weight training lah gitu. Nah, sedangkan di sebelah kiri nomor 1 2 4 3 4 5 ini adalah untuk resident lounge ya. Jadi ada balai warga, meeting room ya. Kemudian juga ada klinik lah ya. Klinik ini merupakan persyaratan dari SLF. Dari SLF itu sertifikat layak fungsi dari Tangerang Selatan. Dan ini di resident lounge ini ada biliar ya, ada game day arena, ada foosball, kemudian juga kita ada library, ada juga bisa nonton Netflix di sini ya. Kadang orang bosan kan di unit kan, dia bosan di unit, gua kerja di atas aja lah. Kadang ada orang seliwar gitu kan lebih enak juga gitu. Kalau dia pas bosan di unitnya dia bisa naik ke atas, dia bisa gunain ini resident lounge gitu. Wah, nah ini yang Ciami salah satunya. Nah, ini ada namanya kita meeting room. Nah, meeting room ini karena gini, kita kepikirkan waktu itu. Nah, orang kalau beli Soho, kadang yang beli Soho itu kan ada juga yang perusahaan lumayan gitu kan. Nah, dia kalau mau meeting gede gimana gitu. Nah, bisa manfaatkan meeting room kita gitu. Berbayar nggak, Ven? Berbayar, tapi bayarnya nggak mahal. Itu cuma buat penggak. Betul, Vin. Buat kadang gini, kadang orang ya, lu kasih gratis ya, Vin ya. Kita pakai aja di atas gratis, akhirnya pakai cuma buat memanfaatkan gratisnya gitu loh. Jadi apa ya, nggak ya namanya orang lah ya, beda-beda lah ya. Kadang ada orang
yang istilahnya aji mumpung lah istilahnya. Gratis kita pakai aja gitu. Nah, ngawur jadinya. Tapi di sini ada berbayar untuk kebersihan sama listrik aja kan, nyalain AC segala macam kan bayar kan, dan itu kan ditanggung sama warga yang lain yang nggak pakai. Makanya di sini harus bayar gitu. Nih, meetingnya gede, bisa buat kalau teater ini kalau mepet bisa buat 100 orang. Tapi kalau sekarang ya janganlah ya, jangan dipolin kayak gini. Kalau masih masa pandemi ya mungkin kita kurangin jadi 30%-nya lah gitu. Karena mepet-mepet kan nggak boleh ya. Bisa buat disekat satu ruangan meeting kecil kayak gini, atau kalau mau meeting gede bisa kayak gini. Tuh Alvin kalau mau press conference tuh Vin, lu FTV lu kan, lu ini FTV kan, sering main FTV kan. Nah, ini bisa press conference di sini nih Vin. Nah, ini gymnya ya. Gymnya kita juga pakai alatnya juga bagus, Live Fitness ya, bukan merek yang home use, yang istilahnya yang penting ada, itu enggak. Kita didesain dengan baik, dikasih TV satu-satu, kemudian dikasih alatnya juga yang bukan ini ecek-ecek gitu. Nah, di bawah yang weight station, TRX zone, kemudian yang di sebelah kanan tuh yoga studio atau Zumba ya Vin ya. Kalau mau Zumba juga boleh Vin. Ya gede sih ruangan ya Pak ya, waktu itu saya survei. Nah, buat yang memang kadang kan memang kalau kita bedanya kita beli rumah sama beda istilahnya sama beli apartemen ya seperti ini gitu kan. Nah, sekarang kan lagi tren nih rumah 3x10, 4x10. Mending kalau mereka kan pasti ngomong gini, ya mendingan lu beli ini dibandingin lu beli apartemen, ini masih dapat tanah 3x10, 4x10, betul, nggak salah. Saya nggak ada ya Pak. Ya, tapi kan lu turun nggak bisa berenang. Lu kalau di sini kan lu memang size lu 30 meter, tapi turun ke bawah pakai fasilitas kayak gini. Mau berenang, mau nge-gym, mau meeting, mau apa bisa semua gitu loh. Kalau di sana kan ya lu harus naik mobil dulu kemana ya kan, mau ini ya gua kasih tahu ya Vin ya. Ini kayak simple gitu, tapi kayak lu mau manggil Grab aja. Kalau lu manggil di Roseville, karena dia letaknya itu kan di istilahnya di CBD ya, mau manggil Grab itu cepet. 2 menit, 3 menit dapat. Gua kan kadang kalau mau, gua nggak bawa mobil, gua naik Grab, 2-3 menit mobil udah datang. Kalau lu di ujung yang itu, lu bisa manggil tuh bisa 15 menit, itu baru Grab lu datang. Lu mau GoFood, ya kan, hari Senin yang diskon gede-gedean kemarin, itu lama banget gitu loh. Gitu. Nah, kalau di sini, di tengah, lu mau kemanapun deket kan. Nah, itu istilahnya hal-hal kecil, tapi, nah ini bedanya istilahnya tinggal di apartemen, dan di istilahnya di landed house yang kecil-kecil yang di ujung. Gitu. Ya. Oke. Dari tadi kan fasilitas terus, Vin. Nah, sekarang kita ke typical floor-nya, ya. Nah, lihat arah mata anginnya adalah utara ke atas ya, teman-teman ya. Nah, di sebelah kiri yang warnanya telur asin itu adalah Soho. Di tengah dan di sebelah kanan itu adalah Soho semua Pak ya berarti ya. Ya, satu tower Soho semua ya. Teman-teman, ini kadang itu Soho di apartemen lain itu hanya sebagai pelengkap. Dia misal ada 20 lantai atau 30 lantai. Nah, Soho-nya biasa lantai 5 sampai lantai 10. Jadi cuma pelengkap dan nggak banyak. Nah, kalau di kami itu satu tower. Jadi 143 unit, 20 lantai itu semua semua Soho gitu. Karena memang kita lihat kebutuhannya itu ada. Itu ya. Nah, untuk yang di tengah dan di kanan itu Vin, itu merupakan untuk suite-nya ya, yang warna hijau-hijau ini yang di tengah ini kurang lebih sekitar 16 unit, yang di sebelah kanan ini 22 unit ya. Jadi untuk yang di sebelah kiri Soho 11 unit per lantai, kalau untuk yang di tengah itu 16 unit, di sebelah kanan itu 22 unit gitu teman-teman. Nah, tapi untuk beberapa lantai kan kita kepotong untuk Sky Lounge, kemudian ada untuk Sky Garden-nya juga gitu. Jadi tiap lantai bervariasi gitu ya. Oke. Produk ya. Kita sekarang lari ke produk. Apa sih yang bisa dijual di sini? Ya kan? Nah, yang pertama kita jelasin dulu Soho. Ya. Small office, home office is designed to function as a two-story small office and possess the prestige value and high flexibility to be combined as home office. Ya. Nah, ini adalah layoutnya ya, layoutnya untuk Soho. Ya, betul. Luasan kita mulai dari 100 meter persegi,
tinggi dari lantai ke ceilingnya itu 5,7 meter ya. Kemudian untuk listriknya itu juga kita udah tahu lah. Kalau untuk kantor itu nggak mungkin kecil gitu. Makanya listriknya kita udah kasih langsung 7.700. Jadi nggak perlu naikin. Kalau ruko biasa berapa ya, Vin ya? Ruko kalau Kalau dijual masih berapa? 4 ribuan sih Pak, kadang-kadang. Ya, 4.000 ya. Jadi memang harus naikin lagi. Kalau di tempat kita udah siap. Jadi udah nggak perlu naikin. Ini untuk 3 AC yang cukup gede. Terus juga untuk komputer-komputer ya cukup banyak. Nah ini udah nggak usah takut, udah cukup ya. Kamar mandi ada di Gunawan atas pun dan di juga bawah. ngambilnya di sini Pak ya. Sorry? Ivan Gunawan pun juga ngambilnya di sini ya. Oh iya. Ivan Gunawan pakai di sini. Nah Ivan Gunawan kebetulan gue udah pernah ke unitnya. Dia cat warna merah tua gitu kan, merah marun gitu. Terus ini itu sih keren sih dia punya sih, homey lah gitu. Itu seleranya tinggi. Itu duitnya banyak sih, makanya bisa seleranya tinggi, Vin. Itu dia buat tinggal. Jadi dia di lantai bawah ruang tamu sama ya buat dia kerja lah ya. Dia ada kerja buat gambar-gambar gitu di sebelah pintu masuk itu. Di atas dia buat tempat tidur aja sama wardrobe-wardrobe-nya dia. Gitu. Kamar mandi ada di atas dan di bawah. Kemudian di lantai 2-nya udah pakai ini parket gitu. Ya, ini yang dari developer ya. Semua lantai 2-nya udah dikasih parket gitu. Oke. Nah, ini unit Soho. Nah, ini coming soon ya, coming very soon ya. Memang kita udah rencanain dan di tahun ini kita akan adain untuk unit Soho. Soho kita itu sebenarnya udah nggak banyak ya, Vin ya. Kurang lebih sekitar 23 unit lagi kita udah habis gitu kan. Makanya kita mau penghabisan. Nah, ya semua developer itu berbeda. Nah, di sini developernya ini benar-benar konservatif. Jadi sebelum mau ke next project, ya kita habisin dulu yang ini gitu kan. Kalau developer gede kayak Sinarmas kan dia launching terus gitu kan, karena memang sudah apa ya, secara developernya harus ada duit muter terus kan. Nah, kalau di sini kan memang developer masih baru dan istilahnya memang dia nggak mau istilahnya tuh yang istilahnya lompat. Jadi dia kayak selesaiin sini, next project launching gitu. Ya, nah ini merupakan unitnya, ya, gitu. Coming very soon. Tuh. Bagus Pak ya, unitnya Pak ya. Nah ini keren nih, Vin. Nanti kalau udah jadi ya enak lah. Kalau bawa tamu ke sini kan, oh langsung dia bisa dapat gambaran. Di bawah bisa buat kerja berapa orang kan, bisa kerja lumayan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa ada 6. Terus juga ada bisa buat istilahnya kayak YouTube studio kayak gini ya, gitu. Iya. Nih, sini juga bisa buat masuk langsung beberapa orang lagi. Bisa di bawah itu bisa buat 8 lah. 8 itu lega banget kalau 8. Kalau mau disempitin lagi 10 ya, 12 itu bisa. Di sini tuh banyak yang buka, Vin. Yang kemarin gua tahu itu kemarin kan naik lift kan, kayak ada orang seragam. Gua tanya, ternyata orang Commonwealth. Jadi Commonwealth call center-nya ada di Roseville. Terus ngobrol lagi notaris, terus ngobrol lagi konsultan pajak. Ya, jadi macam-macam yang buka di sini gitu. Bukan retail ya, retail itu kayak apa ya, orang jual apa namanya makanan gitu kan nggak mungkin gitu. Yang istilahnya orang bisa mampir kan. Tapi di sini yang memang bisnisnya itu nggak perlu yang shop front gitu kan, banyak juga konsultan, notaris, manajemen hotel juga ada, Kriat manajemen hotel, terus Swiss Center. Jadi apalagi ya yang gue kenal itu yang istilahnya yang ownernya kadang papasan ketemu gitu. Dan lebih prestis kan, Vin, ya. Ke atas itu ini benefitnya. Ya, jadi dibandingkan ya kalau kita kerja di office tower yang konvensional, itu istilahnya kerja itu dia dibatasin, Vin. Kalau di sini kan lu bisa kerja 24 jam. Nah, kalau di office tower konvensional itu cuma boleh kerja itu sampai jam 6, ya. Hari Sabtu, Minggu, lu mau kerja, mau nyalain AC, itu kena namanya overtime charge. Ya, bisa cukup mahal itu. Ya, nah, kalau di sini kan enggak. Lu bisa mau kerja 24 jam juga silakan, karena unitnya sendiri-sendiri. Itu AC juga sendiri kan, gitu. Terus yang kedua bisa kerja sekaligus tinggal. Nah, mau kerja ya kan ini kayak orang zaman dulu, Vin. Kayak zaman kongkong kita zaman dulu kan di ruko gitu kan. Ya, tinggal di ruko di atasnya ya. Dagangnya di atas ya kan. Dagang di bawah, tinggalnya di atas. Pasti usahanya maju. Ya iyalah, lu
berangkat kerja tinggal buka bawah ya kan, mau jam sepagi apa juga bisa gitu kan, mau kerja sampai malam ya kan, ada lembur ada apa tinggal tidur besok bangun lagi gitu. Temen gua beli di sini, dia lagi mau bangun musik studio di lantai 19. Nah, itu temen gua lumayan sih, itu dia dia pegang untuk orkestrator. Wah, gua baru tahu namanya. Jadi dia bikin bikin orkestra untuk film, dia untuk artis, istilahnya dia kayak apa ya, dia kayak pabriknya inilah, dia kayak the man behind, istilahnya nggak kelihatan lah, tapi artis-artis gede pakai dia, Sherina, Tulus. Nah, nanti dia mau bikin di Roseville lantai 19, mau bikin studio musik. Kemarin tunjukin gua desainnya. Segera mau bikin dia, keren. Terus lokasi prestisius ya kan. Lu kalau istilahnya lu kalau apa namanya gini, lu bukan di ruko gitu kan, nggak salah gitu, lu nya nggak apa-apa gitu, tapi sebelah lu bukannya yang nggak benar, misalnya buka yang bisnis yang agak-agak gimana gitu kan. Nah, lu kan juga ada tamu juga kadang ya gimana ya kan, atau sebelah lu buka soto mamat, mati lu diparkirin terus. Atau galeri pagar 01 Gitu. atau galeri 01 gitu. Ya kalau enggak format ini aja, riset aja. Oh, ada bocor nih suaranya dia. Siapa nih? Tolong ya, itu di ini. Oke, dari lokasi ya, lokasinya pun di CBD, kita ngasih kartu nama gitu ya. Oh, kantornya di Roseville Suite lantai 12 gitu. Kantornya di gedung, di tower gitu kan, keren ya kan gitu. Terus bisa izin domisili usaha. Nah, ini banyak yang nanya, kalau mau domisili boleh, bisa nggak? Bisa banget, karena memang peruntukannya adalah untuk apa namanya, untuk usaha ya gitu. Terus untuk akses, nah udah nggak usah diomongin, BSD itu ke Jakarta udah paling gampang lah ya, apalagi sekarang lagi pembangunannya juga tambah gencar gitu. Nah, low maintenance fee dibandingkan office building. Office building itu per meter bisa 75.000. Nah, ya, karena mereka, kenapa kok mahal gitu sih? Iya, karena mereka kan ada di lantai untuk lantai, umpama satu lantai, misalnya lantai 12. Nah, itu kan koridornya ASEAN. Terus ada kamar mandi di luar yang di-maintain sama di-maintain sama cleaning service gitu-gitu. Jadi pantry bersama. Nah, itu makanya mahal gitu kan. Nah, kalau di sini kan kita bikin produk hybrid antara kayak ruko dan office building ya kan. Jadi ini hybridnya gitu. Jadi office biaya maintenance-nya murah ya. Kita 22.000 ya, teman-teman ya. Kalau mau catat untuk di apartemen itu atau di Soho itu ada komponennya, ada dua, maintenance fee dan sinking fund. Biasa sinking fund itu 10% dari maintenance fee. Bedanya apa sih, Pak? Nah, bedanya gini, kalau maintenance fee itu adalah untuk yang rutin. Contohnya, lu bayar security, lu bayar cleaning service, listrik, ya area common, ya terus untuk air, untuk area common, nah, tukang taman, nah itu adalah maintenance fee. Kalau sinking fund itu adalah yang untuk nggak rutin. Misalnya apa? Lampu mati nih, nah, ganti. Kan nggak lucu. Wah, lampu mati nih, patungan coy. Baru warga baru patungan, lampu ini mati, atau mau ngecat gedung baru patungan. Nah, kalau ini kan nggak. Kalau ini udah kumpulin uang, jadi udah ada dana gitu. Jadi pas kalau ditagih maintenance fee itu nanti ada posnya, sinking fund sendiri, maintenance fee sendiri gitu. Jadi pos-posin biar pas istilahnya, oh kalau ini rusak, ini pakai sinking fund. Oh, untuk rutin bayar gaji security, BM, bla bla bla. Nah, ini pakai yang maintenance fee. Ya, oke ya, jelas ya. Terus area parking. Nah, biasa parking ini yang jadi rebutan gitu loh. Apalagi kalau kita mama berkantor di ruko. Nah, saat ini saya cerita, sebelahnya yang buka soto mamat. Lu mau parkirnya di depan ruko lu nggak bisa, diparkirin sama ruko sebelah. Gitu kan. Yang sebelahnya buka ini geprek bensu. Wah, diparkirin motor semua depan ruko lu. Hujan-hujan lagi mau ini buru-buru diparkingin, akhirnya lu emosi sendiri gitu kan. Nah, kalau di sini enggak, parkirnya di office building, kemudian jumlah yang lu parkir juga, mau parkir berapa banyak juga pasti bisa ya, karena jumlah parking lot-nya banyak gitu loh. Kadang ini ya, di tempat parkir kita kan 1:1. Nah, terus tenannya juga ada Soho, ada apartemen. Kalau Soho ini kan orang kerja. Nah, orang kerja itu biasa gimana teman-teman? Pagi datang, jam 8 masuk kantor. Nah, pulang kantor jam 5, jam 6 pulang.
Kalau apartemen kebalik, pagi-pagi cabut, sore balik. Jadi benar-benar kayak papasan gitu teman-teman. Jadi yang lot-lot parking yang buat apartemen kosong, nah, otomatis Soho masuk, ya kan? Sore pas Soho pulang, apartemen baru datang. Jadi istilahnya kombinasinya tuh pas gitu loh. Udah jumlah parkingnya banyak, terus kombinasi tenannya itu kayak gitu, ya. Terus juga ada fasilitas bintang 5. Nah, teman-teman kalau berkantor misal di office building atau berkantor istilahnya di ruko, ya habis ruko pulang ya udah gitu kan. Nah, tapi kalau di sini khusus owner ya teman-teman ya, pegawai nggak boleh. Bisa pakai gym, bisa berenang, bisa mau nikmatin spa, mau sauna gitu loh. Nah, memang kenapa kok cuma ownernya Pak? Iya sih, karena gini loh. Kalau lu semua boleh, ya batasan karyawan boleh. OB juga karyawan kan. Lu mau nggak berenang bareng OB? Bisa diprotes, ya kan? Gitu loh. Makanya kita iniin ke owner gitu kan. Kita kasih sosialisasi, Pak, boleh dipakai Pak, owner gitu. Misal nanti kan kita kasih berapa ya, kalau nggak salah 2 atau 4 deh, saya lupa deh. Nah, tapi nanti building management nanti yang ngatur ya. Nah, jadi ya kita kasih pengertian, ya kan. Oh, karyawan saya kan bukan OB gini. Nah, tapi kan kita batasannya karyawan itu kan mana gitu kan. Gitu. Nah, makanya kita kasih memang owner. Nah, mungkin kalau direksi atau apa, nah itu bisa dikasih. Mungkin di 2 atau di 4 itu didaftarin gitu. Ya. Tuh. Oke ya, sekarang kita ke produk kedua yaitu suite. Nah, suite. Nah, suite itu ya unitnya ada studio, 1 bedroom, 2 bedroom plus, kemudian juga ada 3 bedroom ya. Luasannya teman-teman bisa lihat ya. Ada apa namanya, startingnya kita mulai dari 30 meter persegi ya. Jadi kita nggak mulai dari kecil-kecil banget teman-teman, karena memang yang kita tuju di sini bukan mahasiswa ya, bukan istilahnya kita nggak mau attract yang bisa bayar cuma sebulan 2 juta gitu, kita nggak mau attract. Yang kita attract di sini adalah memang eksekutif dan keluarga seperti itu. Nah, ini di sebelah kanan ada tulisan sisa 3 unit, tapi baru tadi pagi, ya Vin ya, kita buka itu unit yang buat co-living kita buka. Jadi sekarang stok ini lumayan bagus-bagus ya, masih banyak pilihan. Jadi teman-teman silakan nanti hubungin Alvin, hubungin Pak Antoni dari Elite untuk mendapatkan informasi mengenai stok dan lain-lain ya. Oke. Nah, kebetulan di awal bulan April ini, 1 April, pas kita mulai kerjasama dengan Elite Pro, kita kebetulan sudah bikin 1 unit baru, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat langsung di lantai 6, sudah siap untuk di showing. Ya, nanti pun pembelinya pun bisa dapat semi furnish untuk tipe yang baru seperti ini. Keren banget, teman-teman. Oh, ada yang bocor ya. Ada yang bocor ini. Oke. Ya, host bantu mute ya. Oke, thank you. Nah, ini thank you Pak Antoni. Nah, terus juga ada unit untuk 2 bedroom eksekutif ya. Nah, ini unit yang kita ada ya teman-teman. Jadi silakan bawa tamunya. Nanti pokoknya kita siap bantu untuk closing-kan ya. Nanti janjian dulu. Nanti pasti kita bantu. Ya. Nah, ini ada sedikit slide mengenai kompetitor ya. Oke. Suara saya cukup jelas, Pak. Halo, Pak Alvin, Pak Antoni. Ya, halo. Ya, jelas ya suara. Jelas ya. Oke. Saya takut kadang ngomong sendiri gitu. Ternyata udah ngehang udah lama gitu. Nah, oke. Ini slide ngeputus ya tadi ya. Oke. Nah, ini sekarang kita akan ceritain untuk kompetitor lah ya. Saya ceritain di sini aja gitu ya. Nah, project ini ada 4 project lah ya yang dekat sama kita. Nah, ini ada Roseville, ada S itu Sky House, untuk B itu B Resident dan M itu M Town ya. Ya cuma kita ini bukan
menyudutkan, menjelekkan, tapi hanya menyajikan fakta ya. Nah, gitu. Nah, untuk jumlah towernya untuk resident kita ada 2 tower ya. Kalau untuk di Sky House itu ada 12. Ini juga nggak jelas. Tanya ke salesnya, beberapa sales, semua ada yang jawab 11, 12, ya, nggak jelas gitu. Kemudian untuk B-Resident itu ada 3, untuk M-Town itu ada 10. Total unitnya ada 852. Kalau di unit Sky House ada sekitar 8 ribuan. Kalau untuk di B-Resident ada 1.800-an, dan untuk M-Town itu 4.400. Nah, untuk rasio parkingnya 1:1. Untuk di Sky House 1:3 ya. Untuk di B-Resident 1:5, dan untuk M-Town itu 1:5. Nah, begini, sebenarnya yang mau kita jelasin di sini adalah total unit, ya kan? Bayangin nggak teman-teman, kalau umpama total unit banyak, besok-besok ketika mau sewain atau mau jual, itu saingannya berapa banyak teman-teman? Itu loh. Makanya kalau kita ini sedikit harus edukasi juga ke konsumen. Kadang konsumen tuh, wah, Sky House sebelahnya Ion Mall, gitu kan? Itu udah paling top lah, udah nggak ada yang ada alasan lain kenapa beli sini, karena sebelahnya Ion Mall gitu. Nah, teman-teman yang bisa jelasin, bagus Pak, Ion Mall itu memang salah satu mall yang orang paling suka belanja di situ. Saya pun pribadi, saya kalau belanja pasti di Ion gitu, karena layoutnya enak, ini penataannya enak, tenant mix-nya juga bagus. Tapi kalau nanti Bapak istilahnya beli apartemen di situ dengan saingan unit sebanyak itu, nanti agak menyewakannya bagaimana gitu kan, harganya pun gimana gitu kan, jangan nanti pas mau sewain saingannya banyak, pas mau jual juga saingannya banyak, seperti itu ya. Terus untuk rasio parking ya kan, rasio parking udah jelas gitu kan, kenapa rasio parking kita seperti ini, karena konsep kita adalah memang untuk eksekutif, dan kita nggak mau tenant-tenant istilahnya yang tinggal di kita pun nggak nyaman gitu. Makanya kita kasih parking yang jumlah unitnya, jumlah road parkingnya banyak gitu. Terus ukurannya juga. Ukuran teman-teman bisa lihat, ukuran terkecil di situ adalah di Roseville adalah 30. Kalau di apartemen lain itu mulai dari 19 bahkan gitu kan, 19, 20, 24 gitu. Nah, itu kenapa, artinya apa? Artinya tenant yang kita mau attract, maksudnya siapa yang kita mau ajak tinggal di sini udah jelas. Kita mau orang yang istilahnya sudah nyaman ya, sudah mapan. Nah, mereka tinggalnya di sini tuh bisa bayar sebulan 4-5 juta untuk studio. Gitu loh. Nah, ya kan kita nggak mau cari yang istilahnya yang sebulan 2 juta, 3 juta. Nah, itu kan udah kelas ketahuan siapa yang nanti akan bergabung di sini gitu. Ya kan? Nah, kita kan mau cari orang penyewa yang bisa sewa mahal gitu loh. Nah, ini bisa edukasi untuk tenant-tenantnya teman-teman. Gitu. Sorry. Nah, oke. Dari produk udah selesai. Nah, saya akan jelasin sekarang untuk opsi cara bayar ya. Mau Alvin atau saya, Vin? Ini Vin. Boleh, saya boleh jelasin ya Pak ya? Ya. Boleh Alvin ya, lanjut ya. Oke. Ya. Kalau cara bayar sendiri di Roseville ini cukup menarik ya, meskipun apartemennya udah jadi, tapi kita masih ada yang cash bertahap ke developer bisa sampai 36 kali. Nah, jadi cara bayar kita ada cash keras, KP Express, dan cash bertahap 36 kali. Ya. Boleh Pak, kebawain Pak. Ya, tadi kan kemarin saya sempat bilang ya, kenapa sih kita pilihnya di Roseville ini? Karena Roseville ini kan cukup menarik, apartemennya udah jadi, udah gitu cara bayarnya cukup ringan juga ke customer. Kenapa? Karena mereka ada yang namanya free DP KPA-nya. Jadi mereka ada subsidi DP 20% atau diskon 20% kalau ambil yang cash keras. Nah, udah gitu mereka juga ada free furnish. Tadi kayak Pak Steven bilang kan ada furnish yang baru tuh, kita bisa dapat free furnish. Jadi nggak full furnish tapi semi furnish gitu. Dan ada juga kita Roseville ini ikut program Roseville udah jadi siap serah terima ke customer-customernya. Ya. Oke. Lanjut Next. Ya. Oke. Nah, starting price kita itu untuk tipe studionya kita mulai dari 820 juta untuk yang 30 meter, dan satu bedroomnya kita mulai dari 1 M yang ukuran 40 meter
Ini yang paling laku yang 1 bedroom. Jadi kalau yang 2 bedroom kita start dari 1,5 M itu ukuran 60 meter. Dan kita ada 2 bedroom plus dan 3 bedroom. Ukurannya 2 bedroom plus dan 3 bedroom itu sama, 84 meter. Itu kita startingnya dari 2,1 M. Dan Soho di 2,6 M. Tapi karena kita ada promo, jadi harganya kita bukan harga normal lagi, kita ada harga diskonnya. Jadi ya kita diskon 20%, jadi starting price kita di angka 650 juta. Untuk yang studio, untuk 1 bedroomnya di 870 juta, dan untuk 2 bedroomnya di 1,1 M. Sorry, 1,2 M. Dan untuk 2 bedroom plus dan 3 bedroom plus dan 3 bedroom kita startnya di 1,6 M. Untuk Soho-nya dia diskon jadi 2 M. Nah, Soho ini karena ada free PPN lagi, jadi diskon lagi nih ke customer-nya. Jadi harganya lebih murah lagi. Yang tadinya start dari 650 juta, jadi cukup 597 juta aja untuk cash kerasnya, dan untuk yang 1 bedroom-nya di 794 juta, dan Soho-nya dari 2,6 M, diskonnya cukup banyak 700 juta, jadi cuma 1,9 M aja. Nah, ini biasa kita boleh tawar ke customer-customer yang emang cari office, kan sekarang kan kalau cari ruko kan rata-rata juga 2 M-an kan. Nah, tapi ini dapat office di Roseville, udah langsung tinggal masuk aja gitu. Dan Roseville-nya pun juga nggak pakai DP ya Pak ya. Jadi untuk yang Soho-nya ini juga belinya cukup ringan ya Pak ya. Ya, bisa pakai yang ini. Kita kan ada, ini kan kalau teman-teman cara bayarnya cash. Tapi kalau Ya. sekarang dia nggak siap DP, kita kasih namanya subsidi DP. Nah, 20% itu bisa berupa diskon atau berupa DP. Kalau orang KPA, gue mau jadiin DP aja, jadi gue nggak usah keluar DP. Atau mungkin kalau ada gue mau DP 50% ya kan, nah 20%-nya kita subsidi, gitu teman-teman. Ya. Nah, ini kita list furnish-nya nanti bisa dilihat di PDF, kita akan berikan PDF-nya juga gitu kan. Untuk list furnish sendiri, kitchen set kita udah kasih juga, di kitchen set lengkap ya, sampai atas bawahnya juga dapat. Terus sama di living room-nya ada TV cabinet. Nah, ini full lah ya, Vin ya. Yang baru tuh udah full, yang warna putih-putih gitu, cakep banget. Ya. Apalagi kalau yang melihat ibu-ibu cewek gitu kan, yang cewek, wah langsung jatuh cinta nih, Vin. Gitu. Ya. Detailnya nanti kita kasih ya, Vin ya. Detailnya kita kasih PDF-nya aja ya. Jadi bisa diinfo ke klien-kliennya untuk yang detailnya ini. Nah, sekarang untuk Soho, Vin. Nah, kalau Soho kan karena kebutuhannya beda-beda nih setiap kantor, jadi kita ada kasih voucher furniture senilai 100 juta gitu. Jadi kan biasanya kalau kantor kan mereka butuh buat interior kantornya lagi. Nah, kita kasih buat interior tuh voucher interior 100 juta. Ya, ini cukup oke sih. Jadi customer DP-nya aja udah disubsidi, baru masuk langsung dapat voucher lagi 100 juta lagi untuk interior kantornya gitu. Jadi kalau yang customer yang punya customer ke klien-klien yang nyari office gitu, boleh tawarin untuk yang Soho ini. Yes. Nah, ini Vin. Nah, kita selain ada Soho dan Suite, kita ada juga namanya Roseville Business District ini. Yang tadi Pak Steven bilang itu ada sekitar 3 unit lagi yang available. Nah, itu letaknya di bawahnya Roseville, dan itu kita sisa tinggal 3 unit ya Pak ya. Yang 3 itu kita udah pakai, satu di Danamon, satu di Kejora. Kejora ini adalah usahanya si Ivan Gunawan sendiri untuk coffee shop, dan kita ada AG ini apa Pak? Ini klinik estetik estetik ya? center, cantikan, betul. Ya, jadi sisa tinggal 3 unit aja yang tipe A, tipe C, dan tipe D. Ya, ini set ininya ya. Ya, kalau untuk rukonya sendiri kita udah include sama lift ya. Jadi kita udah 4 lantai full, itu kita udah kasih lift juga di dalamnya. Nah, ini kita mulai dari ukuran paling kecil itu 6 x 13,5. Ya. Nah, ini fotonya nih Vin. Nah, ini foto real kita. Yang paling gede itu di ukuran C sama D, itu di tengah-tengah.
Mantap. Yang paling kecil itu di tipe A yang available sekarang saat ini. Cari investor nih, Vin, langsung nih, Vin. Ya, jadi kalau misalkan ada yang benar-benar butuh office 4 lantai gitu ya, boleh tawar yang ini gitu. Oh. Karena saingannya nggak banyak, cuman ada 6 unit doang. Ya, ini adalah Kejuara Coffee yang dipunya sama Ivan Gunawan. Nah, ini mungkin Pak Steven kali Pak boleh jelasin ya Pak ya, kenapa harus Ya. ambil di RBD ini dibanding commercial Ya. building. Ya, commercial building ini kita nggak sebut merek juga, tapi di BSD itu banyak lah ya, dipasarin ada 1-7 gitu. Nah, plus minus lah ya, nggak ada produk yang istilahnya semua lebih bagus ya, nggak ada produk semua yang lebih jelek, tapi semua itu berdasarkan ini aja, fakta dan data aja ya. Nah, ukuran ya kan kita sekian ya, 6 kali 13 meter, 4 lantai, jadi luas bangunannya sekitar 330-an ya, harganya kita di 8,1. Kalau di commercial building itu harga 15,8 ya, otomatis karena luasannya lebih luas juga, 595. Oke. Ukuran 10,5 kali 15, 4 lantai dengan 1 semi basement. Itu ya. Untuk promo kita ada diskon 5%, dapat lift, dapat AC, dapat CCTV, free parking 1 tahun, signage itu apa namanya, nama ya di depan situ, dan untuk IPL 6 bulan gitu. Kalau di sebelah ada promo 36 kali dapat mobil ya kalau nggak salah ya, sama ada cashback seperti itu. Untuk lift kita ada ya, di commercial building sebelah nggak ada. Untuk surrounding kita ada kuliner, shopping, hiburan ya, jalan kaki, mau ke bank, mau kemana juga ada semua, ke teras kota, mau makan apa juga ada semua. Kalau surroundingnya itu tanpa support surrounding, hanya kantor. Jadi kalau mau pergi harus pakai transport lagi, harus pakai mobil, harus pakai apa namanya kendaraan seperti itu. Terus untuk fasilitas ya otomatis yang tadi ya, saya cerita ya, untuk owner ya ada swimming pool, gym, sauna, spa, meeting room besar, dan fasilitas Roseville lainnya gitu. Kalau di commercial building yang single building itu nggak ada ya, kecuali mereka mau bikin sendiri gym di lantai 5-nya gitu, di lantai gedungnya. Nah, untuk parking udah jelas, parking bebas, lu mau berapa banyak, lu mau ada tamu, lu mau apa bisa gitu. Kalau di commercial building 6 lot itu maksudnya di depannya ya, di depannya. Nah, harus sharing dengan beberapa unit ya. Kalau unit kita ready, kalau untuk di commercial building beberapa blok masih inden ya. Nah, teman-teman bisa arahin ke sini karena memang sangat value for money ya, sangat value for money, kegunaannya banyak, bisa untuk apa namanya, untuk office itu ya, untuk berkantor itu sangat oke. Nah, di lantai bawahnya kalau mau buat retail bisa nggak? Bisa banget gitu. Tapi harus nanti usahanya harus jelas juga gitu. Jangan istilahnya nanti buka yang kita nggak mau ya. Misal apa sesuatu yang berhubungan dengan yang jorok-jorok. Nah, itu kita nggak mau. Atau berhubungan sesuatu dengan yang nggak benar. Nah, kita nggak mau juga. Karena benar-benar owner ini sangat jaga sekali. Jadi yang mau beli pun harus jelas apa gitu. Ya, nanti ada di PPJB-nya. Nah, ini yang tadi hadiahnya ya, dapat hadiahnya banyak, 5%, cash discount, free lift, free AC, CCTV, IPL 6 bulan, signage, member parking untuk 2 mobil dan 2 motor, dan, salah, ini bukan free PPN. Nah, untuk bank rekanan kita ada BCA, BRI, BNI, dan Danamon ya, untuk apa namanya, untuk di pembelian untuk Soho dan Suite. Kalau untuk RBD kita baru dengan BNI, teman-teman. Nah, ini booking fee-nya untuk show dan suite 15 juta, RBD 25 juta. Nah, ini nomor rekeningnya untuk PT Aldebaran. Ya. Oke, selesai, teman-teman. Ini bisa buat dikirim ya, nanti mau bikin grup atau gimana nanti sama tim Sagentus ya? Kita udah bikin grup sih Pak, nanti kita akan invite agent-agent Sagentus untuk ke grup itu gitu Pak. Oh, sip.